kita dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cyber security dan cybercrime. Sebelum itu, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Definisi dari cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Biasanya, kejahatan ini dilakukan secara online. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindakan kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Kejahatan ini terjadi diantaranya terkait dengan hal yang bersifat privasi. Bahkan, kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian, bahkan berpengaruh pada kondisi mental hingga kerugian secara finansial. Selanjutnya ada motif cybercrime. Yang pertama ada motif intelektual, yaitu melakukan kejahatan untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi di atas orang lain. Contohnya itu antara lain ada untuk memperoleh sejumlah uang, baik dengan memeras korban secara langsung maupun dengan menjual data yang berhasil mereka curi dari pihak tertentu. Selanjutnya ada motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Contohnya itu merusak atau melumpuhkan perangkat maupun jaringan korban. Bisa jadi si pelaku ini menyabotase kompetitornya agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang ada di cybercrime and cybersecurity. Yang pertama itu ada unauthorized access. Unauthorized access itu terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya itu dari kejahatan ini adalah probing dan port scanning. Probing dan port scanning dilakukan untuk melihat servis atau layanan apa saja yang terserang di server target. Yang kedua itu ada illegal content. Yang dimaksud dari illegal content ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap pelanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada virus. Penyebaran virus secara sengaja umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus ini tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Yang keempat ada data forgery. Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang kelima ada cyberstalking. Cyberstalking ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Dan yang keenam ada carding. Carding ini kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Yang ketujuh ada hacker dan cracker. Hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat, yang mempelajari sistem komputer detail dan meningkatkan kapabilitasnya. Mereka yang sering melakukan perusakan di internet lazimnya adalah cracker. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang luas yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal yang negatif.
Yang ke-8 ada typo squatting dan cyber squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Dan typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Yang ke-9 ada hijacking. Kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy atau pembajakan perangkat lunak dan browser hijacking. Yang ke-10 ada cyber teroris. Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber teroris jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Yang ke-11 ada pornografi. Semua konten membuat kecabulan seksual yang melanggar norma kesusilaan dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material berbau pornografi, mengekspos hal-hal tidak pantas. Dan yang terakhir ada cyber trespass. Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain. Contohnya web hacking, breaking the PC, probing, atau memperoleh keterangan yang lebih jelas, dan port scanning. Cara pencegahan cybercrime. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Yang pertama, membuat password yang kuat. Hindari password mudah seperti tanggal lahir atau nama peliharaan. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Gunakan password manager untuk membuat dan menyimpan password unik untuk tiap akun. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra saat login ke akun. Selain password, Anda juga perlu kode yang dikirim via SMS atau aplikasi autentikasi. 3. Hati-hati dengan email dan pesan mencurigakan. Jangan klik tautan atau buka dokumen dari pengirim yang tidak dikenal. Pelaku kejahatan cyber sering menggunakan phishing untuk menipu Anda agar menyerahkan informasi pribadi. 4. Waspada saat menggunakan Wi-Fi publik. Hindari mengakses informasi keuangan atau akun penting saat terhubung ke Wi-Fi publik. 5. Unduh aplikasi dan software hanya dari sumber terpercaya. Hindari mengunduh dari situs web tidak resmi yang mungkin mengandung malware. 6. Pasang antivirus dan firewall terpercaya. Antivirus membantu mendeteksi dan mencegah program berbahaya, sementara firewall melindungi jaringan Anda dari akses ilegal. Dan yang terakhir, 7. Backup data secara teratur. Ini penting untuk memulihkan data jika terjadi serangan cybercrime seperti ransomware. Penanggulangan cybercrime. Jika Anda menjadi korban kejahatan cyber, berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, ganti password segera. Ubah password untuk semua akun yang mungkin terdampak. Lalu yang kedua, laporkan kepada pihak terkait. Laporkan kejadian tersebut ke penyedia layanan yang diretas atau misalnya bank atau lembaga terkait seperti kepolisian. Lalu yang ketiga ada scan perangkat Anda dengan antivirus. Periksa perangkat Anda untuk memastikan tidak ada malware yang tertinggal. Dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan ini dan mengetahui cara penanggulangannya, Anda bisa mengurangi resiko menjadi korban kejahatan cyber. Nah, itu dia penjelasan mengenai cybercrime dan cyber security. Jadi, kalian sudah mengerti belum tentang cybercrime dan cyber security ini? Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih.